Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Christian Nathanael dengan NIM 04521578. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu tugas pemrograman berbasis web. Tugasnya seperti ini: untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabung dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Node.js. Diperlukan beberapa persiapan untuk itu. Anda diharapkan melakukan instalasi XMPP dan selanjutnya membuat database dengan nama pendidikan dan tabel nama mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut buatlah struktur tabelnya dan minimal isinya 5. Baik, karena saya sudah menginstal XMPP, kita tinggal mengaktifkan saja Apache dan MySQL seperti ini. Lalu kita buka web adminnya di sini, atau kita buka saja di sini saja adminnya, localhost myphpAdmin. Lalu kita buat database baru, kita beri namanya yaitu pendidikan. Lalu kita buat nama tabel, kita masukkan mahasiswa, kita beri jumlah 5 kolom, dan ini adalah halaman struktur. Kita masukkan ID, ini kita buat in saja, lalu kita buat auto increment, indeksnya akan berubah menjadi primary. Lalu berikutnya kita masukkan nama, jenisnya kita ganti menjadi varchar, lalu panjangnya kita ubah menjadi 100, dan untuk komentarnya kita beri nama mahasiswa. Lalu berikutnya ada NIM, kita masukkan varchar, kita buat panjangnya menjadi 15. Untuk keterangannya kita beri keterangan nomor induk mahasiswa. Lalu berikutnya kita masukkan jurusan, kita buat varchar lagi, panjangnya nilainya kita beri 50. Lalu untuk keterangannya kita beri program studi. Lalu berikutnya ada angkatan, kita masukkan di sini year, jenis tahun masuknya, angkatan berapa. Lalu kita masukkan panjangnya kosong saja. Berikutnya kita masukkan keterangannya yaitu tahun masuk, seperti ini, dan simpan. Baik, ini adalah strukturnya. Baik, dan ini adalah tabelnya. Tabelnya masih kosong, maka dari itu kita insert di sini. ID-nya kita kosongkan karena ID-nya itu nanti akan otomatis. Yang pertama kita masukkan dulu adalah nama. Maaf, lanjutkan 5 baris, 3, 4, 5. Oke. Namanya kita masukkan, kita input. Lalu name-nya, jurusan, angkatannya kita buat 2022. Lalu berikutnya kita masukkan NIM-nya lagi, jurusannya, masukkan lagi.
jurusannya mesin, lalu angkatan 2022, lalu masukkan lagi. Lalu kita masukkan yang terakhir. Lalu kita simpan. Lalu kita cek. Ini dia tabelnya, berisikan 5 mahasiswa dengan angkatan tahun masuk 2022. Lalu ada jurusan bahasa Arab, sistem informasi, mesin, matematika, fotografi. Lalu ada nomor induk mahasiswa, dan ada nama dan ID-nya juga, yaitu nomornya. Ini dia adalah kode SQL-nya. Lalu tahap berikutnya kita buat indeks di folder XMPP. Lalu kita masuk ke htdoc. Di sini kita buat folder baru, kita beri nama pendidikan seperti ini. Kita masuk, lalu kita buka Visual Studio Code, kita open folder. Lalu berikutnya kita masuk ke htdoc, ke folder yang telah kita buat tadi. Di sini pendidikan masuk. Oke, kita buat file baru, kita namakan index.php seperti ini. Lalu berikutnya kita masukkan kodenya. Pertama kita masukkan ini koneksi ke database seperti ini. Kita cek dulu pendidikan. Oke, baik. Di sini kita beri nama pendidikan ini karena agar menyambung dengan database yang kita buat tadi. Pendidikan seperti ini. Jadi sudah benar. Lalu berikutnya kita buat cek koneksi. Baik, berikutnya kita buat cek koneksi. Lalu berikutnya saya akan membuat tampilan daripada websitenya itu dapat memasukkan atau menginput data dari halaman web tersebut. Jadi itu nanti datanya akan langsung masuk ke database yang kita buat tadi. Lalu berikutnya kita akan membuat tampilan HTML seperti biasa. Kita mulai dulu, mulai dari doctype. Lalu kita beri style dulu, CSS. Baik, dan ini adalah CSS untuk stylingnya.
Lalu berikutnya kita masukkan body. Dan ini adalah form dimana nanti kita akan mengisi atau menginput data ke formulir lalu diarahkan ke database-nya. Lalu berikutnya kita buat H3. Baik, dan ini adalah codingan dimana di sini terdapat form pengisian data untuk menginput data mahasiswa. Lalu di bawah sini yaitu adalah tabel data mahasiswa yang sudah tersimpan di database. Lalu berikutnya kita buka browser lagi, kita buka localhost sharing pendidikan, dan ini adalah hasil daripada database yang kita buat tadi, nama-namanya tadi. Di sini nomor 1 ada Aldo Novian, 2 ada Renaldi Nathanael, 3 Abi David, sama seperti yang berada di database tadi. Lalu mari kita coba untuk menginput data. Kita lihat apakah datanya nanti akan masuk ke sini, ke database ini atau tidak. Kita coba. Tabelnya di sini itu langsung muncul, untuk hasilnya di sini langsung muncul. Lalu kita cek apakah di sini masuk, kita refresh. Ya, di database masuk, tertera nama yang kita input tadi. Kita coba lagi. Pada tabelnya ini langsung ke input. Kita cek lagi di database apakah tersimpan, langsung masuk. ID nomor 7 Tesalonika. Lalu kita coba untuk menghapus salah satu daripada data mahasiswa yang ada di sini. Apakah nanti di sini juga akan terhapus? Delete form mahasiswa where mahasiswa ID 7. Ya, di sini terhapus yang nomor 7 tadi, dan kita refresh apakah hilang, dan daftarnya hilang yang tadi kita hapus nomor 7. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.